Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kabarnya pada sehat-sehat semua. Udah pada sarapan kan? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Secara pribadi saja doanya ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, setelah berdoa, di hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran kali ini yaitu tentang norma. Nah, ada yang tahu anak-anak apa itu norma? Nah, jadi sebelum kita membahas dalamnya tentang norma, di sini Ibu bertujuan agar anak-anak semuanya itu tahu apa itu norma, apa itu manfaatnya, dan apa itu macam-macam bagian dari norma. Nah, di sini anak-anak sudah menyiapkan buku tulis dan pensilnya kan? Dicatat pelan-pelan saja ya. Ibu pun menjelaskannya pelan-pelan juga agar anak-anak bisa mengerti dan bisa mencatatnya. Di sini kita akan mempelajari tentang norma. Apa itu norma anak-anak? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nadia, benar. Norma itu adalah aturan-aturan. Aturan-aturan apa sih? Ya, gitu ya kan anak-anak. Jadi, norma itu ialah ditulis ya. Aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Apa tadi norma? Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi, pengertian dari norma itu ialah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, norma mempunyai manfaat. Apa sih manfaat dari aturan-aturan ataupun norma? Norma itu bermanfaat mengatur tingkah laku manusia di masyarakat ataupun sebagai panduan pengendalian tingkah laku di masyarakat. Jadi manfaat norma ini yaitu mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Manfaatnya itu mengatur tingkah laku. Jika norma ini tidak ada di suatu masyarakat, maka masyarakat ini sesuka hati mereka. Sesuka hati karena tidak ada aturan-aturan yang tertera di dalam lingkungan masyarakat. Nah, norma ini dihasilkan dari kesepakatan bersama, dari kebiasaan hidup di masyarakat yang ditinggali di lingkungan ataupun satu wilayah. Nah, jadi norma ini dibuat dari hasil persepakatan bersama oleh masyarakat ataupun wilayah tertentu. Norma ini juga mengandung sanksi ataupun kita bisa juga mengucapkannya itu sebagai hukum. Norma ini juga mengandung hukum. Biasanya sanksi ini dibuat sesuai dengan aturan, dianya ringan atau berat aturan tersebut. Jadi norma ini dia mengandung sanksi. Sanksinya itu dibuat sesuai dengan aturan. Aturan tadi itu berat ataupun ringan gitu. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan tadi apa itu pengertian norma, manfaatnya, dan norma itu dihasilkan oleh masyarakat dan norma itu juga mengandung sanksi. Selanjutnya, norma ini ada banyak macamnya. Siapa yang tahu anak-anak apa aja tuh macam-macam norma? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan juga macam-macam norma itu ada 4. Nah, ditulis ya anak-anak, macam-macam norma itu ada 4. Nah, ada 4. Yang pertama, norma agama. Apa itu agama anak-anak? Ada yang tahu? Norma agama adalah peraturan yang diberi bentar ya. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah ataupun larangan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, norma agama ini berisi tentang peraturan, perintah ataupun larangan yang berasal dari Tuhan. Ibu beri satu contohnya, misalnya saja sholat.
sholat itu diperintahkan oleh siapa? Benar, sholat itu diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan sudah diperintahkan, jika kita melarangnya, kita akan berdosa. Jadi, norma agama ini harus kita taatin, karena norma agama ini berasalnya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita semua. Selanjutnya ada yang tahu macam-macam norma? Yang pertama tadi norma agama, terus yang kedua ada norma sopan santun. Coba anak-anak, apa itu norma sopan santun? Ada yang tahu? Di sini Ibu akan mengartikan norma sopan santun adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bergaul dengan orang lain. Jadi, Ibu ulangi lagi, norma sopan santun adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bergaul dengan orang lain. Jadi, norma sopan santun ini sangat penting juga di masyarakat, karena jika tidak ada norma sopan santun, maka manusia yang ada di masyarakat itu seenak-enaknya saja. Di sini Ibu kasih contoh norma sopan santun ialah kita itu tidak boleh sombong. Jika kita sombong, maka akan diapakan oleh masyarakat? Ada yang tahu anak-anak? Jadi jika kita sombong, kita akan dikucilkan ataupun kita tuh seperti dijauhkan oleh teman-teman kita karena sifat kita tuh sombong. Jadi norma sopan santun ini harus kita laksanakan di dalam bergaul di masyarakat ataupun di mana saja. Selanjutnya, ada yang tahu yang ketiga? Yang ketiga itu ada norma sosial atau norma kesusilaan, yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Jadi norma kesusilaan atau sosial, yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Contohnya di sini, jika ada teman kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya supaya dia cepat sembuh. Begitu. Dan selanjutnya ada yang keempat, ada norma hukum. Ada yang tahu anak-anak apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari lembaga negara yang bersifat mengikat. Jadi, norma hukum adalah aturan yang bersumber dari lembaga negara yang bersifat mengikat. Lembaga negara yang bersifat mengikat itu yang bagaimana? Seperti polisi, TNI, ataupun lain sebagainya. Contohnya itu Ibu beri satu contoh, yaitu lembaga yang mengikat seperti polisi. Jika kita melarang, seperti kita mengendarai sepeda motor, kemudian ada lampu merah, terus kita lanjut saja tidak berhenti, itu juga termasuk termasuk melanggar. Ada juga satu contohnya seperti jika kita mencuri, kita akan dijerat sanksi, dipenjara ataupun ditindakan hukum pidana seperti itu. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang apa? Tentang norma. Sudah tahu kan anak-anak apa itu norma? Jadi Ibu ulangin lagi, norma adalah aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Anak-anak semuanya sudah menuliskan? Sudah. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang norma, manfaatnya, ada juga macam-macamnya. Ada berapa tadi macam-macamnya? Ada berapa? Benar, ada 4. Norma agama, norma sopan santun, norma kesusilaan, terus yang terakhir ada norma hukum. Karena kita belajar berbasis online, jadi di sini Ibu minta coba kalian beri satu contoh dari macam-macam 4 norma tersebut, seperti norma agama, norma kesusilaan,
ada juga norma sopan santun dan norma hukum. Berikan satu contoh, nanti tugasnya dikirim ke ibu ya, nanti biar ibu koreksi. Nah, jadi ibu ulangi kembali. Pembelajaran kali ini kita membahas tentang norma dan manfaatnya dan macam-macam norma, gitu ya. Jadi anak-anak di rumah harus bisa mengingat pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini berguna untuk kita ke depannya nanti. Sekian dari ibu. Jika ada yang ingin bertanya jika kurang jelas, pandai-pandai anak ibu karena tidak ada yang bertanya. Nah, sekian dari hasil belajar kita pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.